Ini adalah Ustadz Maududi Abdullah yang dulu keluar-keluar mempertanyakan agama apa yang diajarkan oleh para kiai. Karena kiai itu kan dicium tangannya oleh para santrinya. Sampai keluar-keluar menyatakan, agama apa yang Anda ajarkan wahai para kiai? Ustadz pencium jidat buaya. Baik, kita dengarkan dulu sebelum saya reaksi videonya. Kita dengarkan bersama ceramah Ustadz Maududi Abdullah pencium jidat buaya. Bolehkah kita membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, misalnya di hari Jumat kita baca sendiri? Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Karena di akhirat kita butuh pahala itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala daripada ketaatan ini itu untuk kita, kita yang membutuhkannya. Ada apa kita niatkan kita baca untuk orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada, sebelumnya sebagaimana biasa saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ustadz Maududi Abdullah, kita dengar videonya di awal. Dia menyatakan aneh kalau ada orang yang mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Orang yang masih hidup misalnya baca Al-Quran, baca Yasin, baca Qul huwallahu ahad, baca Al-Quran pokoknya, kemudian dihadiahkan pahalanya, diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Ini aneh katanya. Mungkin yang ada dalam benak Ustadz Maududi Abdullah ini kayak orang yang transfer uang, jadi uangnya sendiri yang berkurang. Mungkin seperti itu, sehingga dia menarasikan bahwa sebenarnya yang paling butuh untuk pahala amal itu adalah kita sendiri. Ngapain kok dikasih ke orang lain, ditransfer ke orang lain? Mungkin seperti itu. Sama dengan kita yang butuh terhadap uang, ngapain kok ditransfer kepada orang lain, maka uang kita berkurang. Mungkin seperti itu yang ada di benaknya. Baik Ustadz, kali ini saya akan membantah video Anda, pernyataan Anda dengan ulama rujukan orang-orang Wahabi sendiri. Siapa? Yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bersama gurunya Ibnu Taimiyah. Kalau Anda tadi menyatakan bahwa orang yang mentransfer pahalanya ihda'ut thawab terhadap orang yang telah meninggal dunia, maka ini aneh menurut Anda. Maka lebih aneh pula adalah orang yang memfatwakan bolehnya Ustadz, sehingga fatwanya itu diikuti oleh orang. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah itu Ustadz, ternyata memfatwakan sampainya pahala bacaan orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Anda mau bukti? Baik, mari kita buktikan. Kita buka langsung kitab karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan kitab Ibnu Taimiyah. Ini Pak Ustadz. Baiklah, kita mulai dulu dari kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Tepatnya di halaman 167. Nasul ibaratnya seperti ini Ustadz. Wa hadhihin nususu mutadahira. Nas-nas ini ternyata sudah jelas ya Ustadz, ala wusuli sawabil a'mali ilal mayyiti, terhadap sampainya pahala pekerjaan terhadap mayit. Idza fa'alahal hayyu anhu, jika dikerjakan orang yang masih hidup terhadap mayit itu Ustaz. Wa hadza mahdul qiyas, ini memang murni berdasarkan qiyas. Fa inna tsawaba haqqun lil amil,
memang tat sebagaimana yang Anda jelaskan di awal, bahwa thawab pekerjaan itu memang hak pribadi bagi orang yang bekerja. Gini ya, contohnya kalau kita kiaskan, kalau kita ilhakkan terhadap pekerjaan di dunia ini, Anda bekerja di sebuah perusahaan, tat, maka Andalah yang berhak untuk mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan kerja Anda itu, Ustaz. Tetapi tidak menafikan kalau itu diberikan terhadap orang lain. Gitu ya. Nah, ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fa inna tsawaba haqqun lil amil. Pahala itu memang hak dari orang yang mengerjakannya. Tetapi fa idza wahabahu li akhihil muslim lam yumna min dzalika. Tetapi apabila memang diberikan terhadap orang, terhadap saudaranya, terhadap temannya misalnya, lam yumna min dzalika, itu tidak dilarang, tat. Kama lam yumna min hibati malihi fi hayatihi, sebagaimana hasil gaji Anda itu Anda berikan terhadap teman Anda yang membutuhkan, tidak apa-apa, tat. Juga wa ibra'ihi lahu ba'da mautihi, dan dibebaskan misalnya teman Anda punya hutang pada Anda 10 juta misalnya. Dia temanmu itu meninggal dunia, Anda ibra'kan, Anda bebaskan, ya sudah bebas. Maka tanggungan temanmu yang meninggal dunia yang punya hutang kepadamu itu sudah bebas, tat. Ini penjelasan Ibnu Qayyim loh, tat. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, waqad nabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Di sini biar tidak panjang, saya terjemah langsung ya, tat. Nabi memberikan peringatan kepada kita sampainya pahala puasa terhadap orang yang meninggal dunia. Padahal kita tahu puasa itu adalah mujarradu niyatin wa tarkin. Adalah dengan kita meninggalkan imsak, artinya tidak makan, tidak minum, kemudian dengan niat, yang mana niat itu taqumu bil qalbi, tegaknya di dalam hati, la yattali'u alaihi illallah, yang tidak tahu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pekerjaan anggota badan puasa itu. Maka menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau puasa saja yang bukan pekerjaan jawari, yang tidak tahu terhadap niatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, bagaimana sekarang dengan pahala bacaan orang yang membaca, yang mana ini adalah pekerjaan lisan yang didengarkan oleh telinga? Ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah masuk dalam mafhum aulawi. Lebih-lebih pahala bacaan yang dibaca oleh mulut, yang didengar oleh telinga. Puasa saja yang tidak ada orang tahu, yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu, ini sampai apalagi pahala bacaan. Begitu maksud Ibnul Qayyim ya, tat. Selanjutnya ini adalah Al-Fatawa, kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan gurunya Ibnul Qayyim di depan itu, yaitu Ibnu Taimiyah, pada jilid yang ketiga. Di sini ditanyakan, Ibnu Taimiyah, su'ila amman halala sab'ina alfa marrah, orang yang bertahlil 70.000 kali, tat. Kemudian pahalanya dihadiahkan terhadap mayit, wa ahdahu lil mayit yakunu baro'atan lil mayyiti minan nar, hadisun sahihun amla, apakah ini sebagai penebus mayit dari api neraka? Ini hadisnya sahih apa enggak? Wa idza halal insanu wa ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuhu amla, kemudian jika ada orang yang bertahlil demikian terhadap mayit, kemudian pahalanya diihdakan, dihadiahkan terhadap mayit, ini sampai apa enggak? Maka jawaban Ibnu Taimiyah, idza halalal insanu hakadha, jika orang tahlil demikian, baik 70.000 kali, kurang atau lebih dari 70.000 kali, wa uhdiyat ilaihi, kemudian dihadiahkan terhadap mayit, maka nafa'ahullahu bidzalik, Allah akan memberikan kemanfaatan terhadap mayit. Ini memang laisa hadza hadisan sahihan wala dhaifan wallahu a'lam. Ini jangan ditanyakan berdasarkan hadis sahih apa enggak, tetapi itu bermanfaat terhadap mayit atau orang yang meninggal dunia. Termasuk fatwa di bawahnya ini silahkan Anda baca sendiri. Ternyata yasilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi ila akhiri, sampai tat pahala bacaan itu tat.